warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Mudah-mudahan diberikan kesehatan semuanya dan mudah-mudahan bisa hadir semua nanti ya. Jadi sebelumnya Bapak mohon maaf karena Bapak belum bisa hadir langsung ke sekolah karena keadaan yang tidak memungkinkan. Bapak lagi ada kegiatan di luar kelas, akan tetapi Bapak tetap bertanggung jawab mengisi jam pelajaran kita ini meskipun dalam keadaan online. Nah, sebelumnya nanti Bapak akan mengabsen di akhir pertemuan ini melalui WA ya. Kan anak-anakku semua sudah punya WA. Nanti untuk melihat video ini bisa melihat di YouTube, nanti Bapak akan kasih linknya di WA ya. Nah, jadi materi yang akan Bapak sampaikan pada hari ini adalah mengulang kembali materi yang sebelumnya, yaitu mengenai apa? Mengenai tentang kurban. Mengapa Bapak mengulangi lagi materi ini? Karena materi ini sangat penting, dan khususnya materi ini pun besok akan masuk ke dalam sebuah ujian semester kita ya. Nah, jadi maksud dan tujuan Bapak mengulangi ini agar dari anak-anakku semua tidak lupa, lalu bisa mengulang kembali. Kemarin kan ada catatannya, tapi mungkin ada beberapa yang tidak mencatat. Jadi Bapak akan mengulang kembali agar supaya anak-anakku semua tidak lupa. Nah, sekarang Bapak akan memulai pembahasan kita mengenai kurban. Jadi bahwa kemarin Bapak sudah menjelaskan mengenai kurban. Apa itu pengertian kurban? Ayo, kemarin kita sudah membahas ya, apa itu pengertian kurban. Bahwa memang kurban itu berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah kariba. Masih ingat kan? Artinya adalah kariba. Kariba ini adalah artinya dekat atau mendekatkan. Nah, apa maksudnya dekat mendekatkan? Bahwa kemarin Bapak sudah menjelaskan maksud dari dekat mendekatkan itu adalah dengan kita melakukan perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kita berkurban, maka kita akan mendapatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun akan dekat dan didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat kita kepada Allah, itu adalah salah satunya dengan cara kita berkurban, maka akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan masih ada perintah-perintah yang lain yang seharusnya kita kerjakan agar kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kalau kita mendengar kurban ini, bahwa terbayang kita teringat sebuah kisah yang terjadinya kurban ini. Nah, pasti anak-anakku semua sudah pernah mendengar ya, kisah Nabi siapa yang akhirnya kurban ini ada seperti itu. Yaitu kisah Nabi siapa? Iya, kisah Nabi Ibrahim. Kisah Nabi Ibrahim yang pada dulunya dikisahkan secara singkat bahwa Nabi Ibrahim memotong atau menyembelih anaknya dikarenakan perintah Allah Subhanahu wa taala, meskipun berat hati Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, akan tetapi ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Ibrahim pun dengan ikhlas memotong anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Meskipun di situ Allah memberikan mukjizat yang dimana Nabi Ismail digantikan oleh seekor domba atau kambing. Nah, itulah kisahnya. Sekarang terjadi hari kurban. Nah, seperti itu ya. Nah, lalu apa hukumnya berkurban ini? Apa hukumnya kurban ini? Hukumnya apa? Kemarin kita sudah membahas ya. Bapak sudah menjelaskan hukum dari kurban ini adalah sunnah muakkad. Nah, apa itu sunnah muakkad, Pak? Sunnah muakkad itu adalah
hal yang lebih mendekatkan ke wajib, seperti itu ya, yang lebih mendekatkan ke wajib. Jadi sunnah muakkad ini terkhususnya bagi orang-orang yang mampu, itu diwajibkan untuk kita berkurban. Ini tolong digarisbawahi bahwa ini khusus bagi orang-orang yang mampu untuk bisa berkurban. Bagi yang tidak mampu, itu adalah bisa diberikan keringanan untuk tidak berkurban, seperti itu ya. Kemarin kita sudah membahas sunnah itu apa, kayak gitu kan. Nah, bahwa diwajibkan kepada orang-orang yang mampu, yang dari segi ekonominya dia mampu, nah itu diwajibkan untuk berkurban, dan tidak diwajibkan kepada orang-orang yang tidak mampu, yang mungkin untuk kebutuhan sehari-harinya saja mereka tidak mampu, sehingga di situ Allah memberikan kemudahan untuk tidak perlu melakukan kurban, seperti itu ya. Nah, lalu apa hukumnya melakukan kurban, Pak? Nah, hukumnya tadi sudah kita jelaskan, hukumnya adalah sunnah muakkad. Nah, lalu ketentuan hewan kurban dalam Islam. Ketentuan hewan kurban dalam Islam. Apa ketentuannya? Bahwa ketentuan untuk hewan kurban dalam Islam ini adalah binatang yang diperbolehkan untuk disembelih adalah hewan ternak seperti, nah sudah dibahas kita kemarin ya, hewan ternak seperti domba, kambing, sapi, unta, itu yang diperbolehkan. Jadi kalau misalnya mohon maaf seperti anjing, babi, burung, terus sejenis yang lain itu tidak diperbolehkan. Kenapa tidak diperbolehkan? Karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, seperti itu ya. Nah, untuk memilih hewan kurban terdapat beberapa syarat sahnya hewan yang digunakan. Syarat sahnya seperti apa yang digunakannya? Nah, seperti berikut ini. Yang pertama adalah domba yang digunakan untuk berkurban harus berumur lebih atau sama dengan usia 1 tahun sempurna dan memasuki tahun yang kedua. Intinya adalah bahwa hewan kurban ini tidak boleh di bawah umur 1 tahun untuk dikurbankan. Kenapa tidak boleh? Karena umur 1 tahun ke bawah itu sangat masih kecil, selayaknya tidak perlu untuk dikurbankan. Jadi yang diperbolehkan adalah hewan yang berumur 1 tahun ke atas, karena itu lebih baik. Nah, lalu apa aja lagi? Nah, lalu Pak? Apakah kita boleh berkurban di umur 5 tahun, 6 tahun ke atas? Itu boleh ya, karena tadi kan sudah kita bahas, sudah kita tentuin bahwa yang tidak diperbolehkan adalah dari umur 1 tahun ke bawah. Nah, Bapak ingatkan lagi bahwa tolong digarisbawahi, syarat untuk melakukan kurban itu adalah syarat hewannya ya, kriterianya adalah harus hewan yang sehat, hewan yang tidak cacat, seperti tidak ada matanya, atau tidak ada telinganya, atau tidak ada kakinya, dia sering sakit-sakitan. Nah, itu adalah kriteria hewan yang tidak boleh dikurbankan. Karena hewan kurban ini adalah hewan yang untuk diberikan kepada orang-orang Islam, kepada masyarakat Islam. Jadi barang yang harus kita, ibaratnya barang yang kalau bahasa kita itu, barang yang harus kita kasih itu tidak boleh barang yang jelek, harus barang yang bagus, seperti itu. Kalau misalnya kita berkurban harus hewan yang sehat, tidak boleh hewan yang sakit, seperti itu ya. Nah, lalu selanjutnya adalah keutamaan ibadah kurban dalam Islam adalah apa? Kemarin kita sudah bahas ya. Ini yang terakhir ya. Ini adalah penjelasan terakhir. Nanti kita akan melanjutkan lagi di minggu depan.
kalau kita sudah bertatap muka, maka kita akan melanjutkan ke materi yang selanjutnya. Nah, jadi sekarang di sini karena Bapak ada halangan, jadi Bapak mengulang kembali materi kemarin agar dari anak-anak semua tidak lupa ya. Nah, jadi kita lanjut ya. Bahwa keutamaan ibadah kurban dalam Islam ini apa? Kemarin kita sudah bahas ya. Tolong buka catatannya ya. Nah, yang pertama adalah beberapa keistimewaan dari ibadah kurban adalah satu, yang pertama adalah meneladani Nabi Ibrahim dan Ismail. Lalu yang kedua adalah mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu yang ketiga adalah sebagai ibadah untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tadi kita sudah bahas kan bahwa dengan kita berkurban adalah bisa menjadikan kita dekat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu ya. Nah, yang keempat adalah ibadah kurban adalah salah satu ibadah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu. Nah, itu salah satu ibadah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu, barang siapa orang-orang yang memiliki ekonomi yang kuat, ibaratnya memiliki uang yang cukup, uang yang banyak, nah itu diwajibkan untuk berkurban. Tetapi ada kemudahan untuk orang-orang yang tidak mampu, itu diperbolehkan untuk tidak berkurban. Nah, lalu yang terakhir adalah dapat menyebarkan kebaikan dan kebermanfaatan untuk orang lain. Nah, maksudnya apa? Dengan kita berkurban, daging itu bisa kita berikan kepada orang-orang Islam. Dan tolong digarisbawahi sekali lagi bahwa kurban ini khusus untuk orang Islam, bukan untuk orang non-muslim. Jadi orang non-muslim tidak berhak untuk mendapatkan daging kurban ini. Yang boleh mendapatkan itu adalah kerabat-kerabat atau orang-orang Islam ya, tidak boleh orang-orang non-muslim. Nah, jadi sekian materi pada pagi hari ini atau pada hari ini, dan nanti di akhir ini Bapak akan mengabsen dan Bapak akan bertanya kembali melalui media WA ya. Jadi tolong didengarkan materi yang Bapak sampaikan ini, dan bagi ada yang tidak jelas atau yang ingin bertanya, nanti tolong bertanya melalui grup kita di WA ya, karena kita sementara ini buat grup dulu untuk berdiskusi lantaran karena Bapak belum bisa hadir pada hari ini. Jadi sekian dan terima kasih, dan sampai jumpa, ketemu di minggu selanjutnya dengan materi yang baru. Sekian dari Bapak. Bapak tutup, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.